Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya bahwa kuasa hukum ya atau pengacara Roy Suryo kabarnya ada tawaran 100 miliar ya untuk soal kasus ijazah Jokowi begitu kan ya. Artinya kalau kasus-kasus ini berhenti begitu kan ya kabarnya ditawari 100 miliar. Wih, ngeri-ngeri sedap begitu kan. Ini ngeri-ngeri sedap pada akhirnya, Bos. Kok bisa-bisanya ya? Apakah ini saking paniknya atau bagaimana begitu? Nah, Ada informasi yang ke saya juga melalui orang besar yang menawarkan sebelah. Intinya kalau ini selesai sudahlah. Ada nominal yang disebutkan. 100 miliaran. Dia ingin playing victim sebagai korban politik seolah-olah yang sedang dikeroyok oleh orang-orang besar. Yang orang besar itu dinarasikan sebagai SBY dan Megawati. Dengan target akhir apa? Semakin gaduh, semakin tidak memungkinkan masuk ruang peradilan, maka ada intervensi kekuasaan untuk menghentikan kasus ini. Target dia itu, gitu. Dia nggak berani masuk ke pengadilan. Kalau dia itu memang punya keberanian, sebut saja itu SBY. Dan saya memiliki bukti ini. Kubu Jokowi kalau mau mengakhiri itu gampang. Dia cabut selesai. Tapi dia akan malu. Iya. Iya kan? Malu sekali. Dan kalau dalam konteks politik, peristiwa seperti itu sama saja mendowngrade dirinya sedowngrade-downgrade-nya. Iya. Fokus ya Pak Jokowi. Nanti kalau sidang, kalau kami tanya, wahai saudara saksi, apakah bibir yang ada di foto ini bibir saudara saksi? Wahai saudara saksi, apakah telinga yang ada di foto ini telinga saksi? Wahai saudara saksi, apakah kumis tipis yang ciamik ini benar-benar milik saksi? Itu siapkan jawaban itu, nggak usah kemana-mana ngatain orang besar dan seterusnya. Apa yang saya sampaikan ini, saya mengambil cerita ya dari Ahmad Husainuddin begitu kan ya sebagai pengacara dari Roy Suryo soal dugaan ijazah palsu Jokowi ya. Dia mengatakan ada tawaran 100 miliar ya di kasus ijazah Jokowi. Wih, ngeri-ngeri sedap kan pada akhirnya. Untuk apa dia begitu kan ya untuk menyuap atau memberikan uang 100 miliar atau embel-embel 100 miliar mungkin agar ya salah satunya menurut saya pribadi agar mungkin ya kasus ini berhenti atau bagaimana. Ini kan secara logika betapa paniknya. Kok bisa-bisanya ya sampai-sampai ada tawaran 100 miliar kepada Husainuddin begitu kepada pengacara Roy Suryo kalau tidak ada indikasi misalnya kepalsuan ya atau apa begitu. Kalau asli ngapain mau bayar uang 100 miliar? Kan itu logikanya begitu. Nah, inilah pada akhirnya orang-orang mempertanyakan begitu kan ya situasi dan kondisi soal dugaan ijazah palsu ini begitu. Apakah nanti berakhir akan damai ya atau tidak begitu? Publik bisa menilai. Ini Ahmad Husainuddin yang mengatakan ada tawaran 100 miliar di kasus ijazah Jokowi. Wih, ngeri kan? Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Karena ini adalah persoalan-persoalan hukum begitu kan ya. Jadi pada akhirnya kenapa dari sejak awal Jokowi sudah capek-capek begitu. Mau cabut laporan malu kabarnya. Ceritanya itu di era Jokowi itu bangsat semuanya. Saya. Udahlah ijazah bapak saya kalian perkarakan, sekarang ijazah saya. Saya mau hentikan ini, berkelas banget. Tunjukkan. Ini loh ijazah saya. Tunjukkan. Saya cium pantatnya. Jadi ini simbol masalahnya itu ada pada Jokowinya. Ya kan? Kalau menurut saya. Apalagi sebagai beliau mantan presiden kan. Tidak ada negarawan sih menurut saya. Apa sih bangganya mentersangkakan orang, menzolimi orang kayak begitu. Orang-orang ini kan setuju ditersangkakan, dimasukin penjara mereka bahagia aja. Tapi minta aslinya hari ini. Supaya nggak bertambah korban. Bagaimana tidak malu begitu kan? Kalau sudah kadung dilaporkan, terus sekarang kabarnya akan memaafkan begitu kan orang-orang yang jadi tersangka dan sebagainya begitu. Ada apa di balik ini semua? Nah, cerita-cerita inilah yang kemudian ya saya ambil begitu kan di Husainuddin begitu kan ya di mana di saat wawancarai begitu kan ya di Forum Keadilan TV begitu kan ya menceritakan soal bagaimana begitu kan ya dirinya pernah ada tawaran kabarnya. Wih. 100 miliar itu bukan angka yang sedikit dong begitu. Tapi begitu banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan bahwa wah ini uang 100 miliar. 7 turunan kabarnya begitu kan. 7 turunan
mungkin ini akan masih cukup 100 miliar. Juga ada yang mengatakan begini nih. Orang besar di belakang RRT adalah ratusan juta rakyat Indonesia yang menginginkan negeri ini bisa maju. Tidak korup ya gerombolan termol yang nyata-nyata masih bercokol kokoh di tataran negara. Bukti ini terang benderang. Ini salah satu komentar dari netizen begitu kan ya di forum keadilan begitu kan ya. Nah, ada yang mengatakan, wah ini gimana? Kok bisa-bisanya ada tawaran seperti itu begitu? Ini kita tidak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan dan rakus ini begitu. Ini gimana para termol-termol dan geng Solo ini? ini salah satu merupakan ungkapan di mana komentar begitu kan ya, begitu ragam, banyak komentar-komentar netizen. Saya melihat bahwa kalau memang ini ada suap menyuap begitu, kok sebegitu paniknya sampai ada tawaran sampai 100 miliar? Ada apa? Ini kan orang pasti melihat situasinya dan kondisinya selangkah lagi nampaknya Jokowi kalah ini. Kalau kita melihat persidangan itu begitu kan ya, karena nanti kan Roy Suryo kan sudah jadi tersangka ya, sebagai kekuatan dari Roy Suryo itu adalah KUHAP begitu, KUHAP yang baru. Terus kemudian saya kira ya bisa saja Jokowi gagal untuk memenjarakan Roy Suryo CS ini begitu. Kenapa? Ya kekuatan dari undang-undang KUHAP itu mungkin sudah diketok palu begitu kan, dan itu sudah ditalaah, sudah dipelajari oleh Roy Suryo dan sebagainya begitu. Walaupun jadi tersangka bisa saja tidak ada penahanan nantinya. Nah, spekulasi inilah yang kemudian saya berharap bahwa begitu kan ya, orang-orang yang kemudian mengatakan ada tawaran begitu kan ya sampai miliaran di situ, seharusnya ini diungkap ya. Dari siapa sebenarnya Husainuddin ini mendapatkan tawaran itu? Dari siapa? Kan itu logika sederhananya begitu kan. Nah, polemik soal dugaan ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini kembali memanas begitu. Kali ini tudingan-tudingan datang langsung dari Ahmad Husainuddin, hukum Roy Suryo CS ya, kuasa hukum Roy Suryo CS, yang menyebutkan bahwa adanya tawaran uang yang fantastis untuk menghentikan begitu perkara. Nilainya disebut mencapai 100 miliar. Ini kan pada akhirnya menandakan bahwa begitu kan ada kepanikan besar agar berita-berita seperti ini redam, agar salah satunya Roy Suryo tidak melanjutkan itu begitu. Dan tanda-tandanya hari ini nampaknya soal kasus ijazah ini begitu kan ya sudah mulai semakin agak meredup, memanas dan sebagainya. Ada yang kemudian Roy Suryo mengatakan tidak ada kata maaf bagi seorang Jokowi, dan seorang Jokowi mengatakan akan memaafkan ya para tersangka klaster pertama begitu, dan klaster kedua ada Roy Suryo, ada tetap memaafkan di situ begitu, tapi tetap lanjut ke ranah hukum. Nah, hal-hal seperti ini bisa saja dijadikan sebagai gertakan saja kepada Roy Suryo untuk menunjukkan bahwa ya seolah-olah ijazah Jokowi ini benar-benar asli begitu kan. Gertakan di situ adalah soal penjara dan sebagainya. Tapi Roy Suryo ini kan cerdas. Roy Suryo CS ini dengan kawan-kawan mereka sesuai dengan hasil forensik begitu kan ya. Hasil telematika sangat cerdas sekali, tidak pernah mundur sedikit pun. Nah, kalau kita kembali lagi dengan pernyataan apa yang disampaikan oleh Ahmad Husainuddin ini dalam podcast Miador Forum Madilog ya, Forum Keadilan, ia menuding bahwa ya dugaannya Jokowi ini dianggap memainkan narasi ya orang besar di balik isu ijazah sebagai strategi politik untuk menghindari ruang pengadilan. Ada yang mengatakan seperti itu kuasa hukumnya begitu. Menurutnya juga ya kegaduhan sengaja diciptakan agar kasus ini tidak pernah benar-benar diuji secara hukum. Kabarnya begitu ya. Nah, Husainuddin ini bercerita begitu kan ya di TV Keadilan itu begitu ya, di Keadilan TV itu begitu kan ya. Soal bagaimana posisi soal dugaan ijazah ini. Nah, di sisi lain Partai Demokrat sekarang ini kan bereaksi keras begitu kan. Mereka menegaskan ya
akan menempuh jalur hukum terhadap akun-akun anonim yang menyeret nama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ya dalam pusaran soal dugaan ijazah Jokowi ini. Nah, langkah somasi sudah dilakukan, sudah dilayangkan begitu kan. Ada salah satu orang yang kemudian minta maaf begitu kan. Nah, Ahmad Zainuddin ini menilai bahwa ada orang besar tanpa nama telah merugikan kliennya. Narasi itu seolah-olah begitu menempatkan Roy Suryo CS sebagai pion politiknya, bukan pihak yang memperjuangkan pengungkapan dugaan dokumen yang bermasalah ya milik seseorang presiden 2 periode itu, yakni Jokowi begitu. Nah, hingga kini sebenarnya Jokowi terus ya bergulir ya di ruang publik yang membela opini begitu, membelah opini, menyeret nama-nama tokoh besar bangsa ya. Tapi pada akhirnya orang-orang itu bersuara begitu kan ya, melakukan tindakan somasi yang sekeras-kerasnya. Nah, apa yang kemudian disampaikan Zainuddin tadi itu menggambarkan ya, menggambarkan bahwa bisa saja nanti begitu kan ya, bisa saja nanti ada hal yang kemudian diungkap begitu kan soal bagaimana posisi soal dugaan ijazah ini begitu kan. Ini tidak heran dan tidak lepas dari sebuah bagian dari desain begitu untuk bagaimana begitu kan orang menafsirkan bahwa ijazah itu bisa asli atau atau palsu begitu. Nah, salah satu ini apa yang disampaikan oleh Ahmad Zainuddin itu dalam beberapa podcast begitu mengatakan seperti itu begitu kan. Yang saya khawatirkan adalah ketika ada orang yang kemudian menawarkan uang ratusan miliar di situ, ini harus diungkap. Bayangkan begitu, padahal 100 miliar ini bisa saja begitu kuliah sampai S7 begitu kata netizen ya. Dan logika sederhananya begitu. Kenapa kok bisa menggunakan uang sebagai kekuatan untuk mencari titik temu keaslian ijazah itu begitu? Kalau memang benar-benar asli, ngapain masih mengeluarkan uang ratusan miliar? Pertanyaannya, uangnya siapa? Kan itu logika sederhananya, Bang, ya. Saya melihat bahwa nuansa-nuansa seperti ini harus ditindaklanjuti begitu kan, ya. Harus tindak lanjuti biar ada proses secara hukum begitu di mana yang salah dan mana yang benar. Nah, kita tunjukkan di pengadilan. Ini saya kira lebih bagus begitu. Ngeri ya. Dan bahkan ya tetap fokus ya, Ahmad Zainuddin mengatakan resolusi 2006 adili Jokowi dan maksulkan Gibran. Jangan cabut laporanmu Jokowi. Ini sebuah tantangan besar begitu untuk menunjukkan bahwa bagaimana nanti Zainuddin di pengadilan begitu kan ya. Inilah pesan tegas Ahmad Zainuddin ke Jokowi, jangan cabut laporanmu. Nampaknya Jokowi sudah mulai terpojok begitu kan ya. Gampang banget ya kalau mau menjarakan Roy Suryo CS, tinggal tunjukkan ijazahnya. Jika terbukti asli, maka Roy Suryo CS akan masuk penjara. Tapi kenapa Jokowi tidak ambil langkah itu? Monggo dinilai dengan akal sehat, wahai masyarakat Indonesia. Ada yang sudah berkomentar seperti itu. Ada yang berkomentar lagi, lanjutkan perjuangan ya. Pelindung ijazah palsu adalah ini apa begitu kan ya. Ini harus ditindaklanjuti ya, kata netizen ya. Untuk kebenaran pasti rakyat mendukung full, lanjutkan sampai ya sundul langit agar tercapai. Ini salah satu bagian dari komentar netizen begitu, tidak lepas dari komentar-komentar itu. Saya melihat dan terngiang-ngiang begitu di kepala saya bahwa kalau 100 miliar ini di benar-benar ada begitu kan ya, maka kemudian wih ini kaya begitu kan. Tanpa apa-apa sudah menang begitu. Seharusnya kan seperti itu begitu kan ya. Makanya 100 miliar itu saya kira sedikit sekali begitu kan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kalau ada kong kali kong tambang saja 100 miliar itu ya, kecil begitu kan. Nah, tidak hanya Zainuddin ya yang kemudian bersuara di situ, masih banyak orang-orang yang bersuara soal ijazah ini begitu kan ya. Ada yang mengatakan untuk tidak ditonton oleh termol. Banyak yang komentar seperti itu begitu. Langkah inilah menjadi cikal bakal bahwa Ahmad Zainuddin dan dan Roy Suryo begitu kan ya. Ini bagian dari punya data yang baru begitu, dan pada akhirnya ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu. Nah, kembali ke yang tadi.
saya berharap bahwa siapa yang yang menawari uang itu ya seharusnya begitu kan ya pura-pura terima aja dulu begitu. Kenapa Bang bisa mengatakan seperti itu? Terima aja dulu begitu lalu kemudian ya kita lihat saja apakah benar mau hal-hal langkah seperti itu begitu. Karena sebagai bentuk bahwa kalau memang benar-benar terjadi ada nuansa seperti itu maka ini kan orang publik bisa melihat dan berpikir bahwa wah jangan-jangan ini palsu, jangan-jangan ini asli. Ini kan suara rakyat, pikiran rakyat kan pastinya seperti itu begitu. Nah, saya kira semoga saja begitu kan ya isu-isu seperti ini saya kira Husainuddin tidak mungkin menyampaikan kepada publik tanpa ada tawaran menawar seperti itu begitu. Ini kan ngeri pada akhirnya. Ya, hukum ini kan pada akhirnya ngeri begitu. Kalau sebenarnya, nah pertanyaan kan sederhana begitu. Kalau Roy Suryo CS dengan Husainuddin ingin membutuhkan uang, ya saya kira ini uang ini sudah diterima. Saya kira uang ini sudah diterima dong, ya. Pertama sudah diterima dia kaya begitu. Kalau menginginkan uang, tapi kan ini soal kebenaran. Roy Suryo CS dengan kawan-kawannya, dengan Rismond ya, dengan kawan-kawannya, dengan pengacaranya begitu kan. Sudah tidak membutuhkan uang itu lagi begitu. Ingin menegakkan keadilan dan seadil-adilnya. Itu poin penting bagi Roy Suryo CS. Ya sengaja mungkin ya Jokowi berlarut-larut tidak menunjukkan ijazahnya kepada publik ya. Terus kemudian dipegang saja tidak boleh begitu. Ini kan menandakan ada sesuatu hal yang gimana begitu. Apakah ada agenda politik di tahun 2029? ini kan ngeri-ngeri sedap bos ya. Kalau agenda-agenda politik di tahun 2029 maka mungkin akan dipastikan begitu bagaimana nama Jokowi dan nama Gibran ini tetap dibicarakan begitu. saya melihat begini. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini sampai kapanpun begitu, saya menduga bahwa tidak akan pernah ditunjukkan kepada publik ya. Nggak tahu nanti di persidangan saya masih agak pesimis sebenarnya. Karena apa? Karena ya kalau Jokowi hadir begitu. Kalau tidak hadir ini gimana? orang pasti membicarakan itu begitu. Nah, saya pribadi menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo semuanya ini nampaknya sudah mulai sudah mulai mentok di situ begitu kan ya. Kenapa kok mentok? Karena di tahun 2029 nampaknya Roy Suryo CS dengan Rismond begitu kan ya. Nampaknya sudah beralih haluan ya di mana untuk mengungkit soal ijazah Gibran begitu kan ya, tidak lagi dengan Jokowi. Mungkin sudah mentok ya berurusan dengan itu aja begitu kan ya. Pada akhirnya Jokowi bisa saja melambat dengan hal-hal seperti ini begitu. Tidak pernah ditunjukkan berlarut-larut begitu kan ya. Oh semuanya orang menunggu dan pada akhirnya tidak kunjung ditampilkan atau ditunjukkan kepada publik. Kan ngeri-ngeri sedap bos. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.